Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najwa Raha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam advokasi agribisnis, yaitu pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dan agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa suatu kebijakan pertanian bisa berhasil atau gagal? Mengapa aspirasi petani seringkali tidak didengar? Mengapa advokasi yang dilakukan oleh satu organisasi terasa lemah dibandingkan dengan advokasi yang melibatkan banyak pihak? Jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang stakeholder. Siapa saja yang terlibat, siapa yang berkuasa, siapa yang berkepentingan, dan bagaimana kita bisa membangun aliansi untuk memperkuat suara kita. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Tanpa pemahaman yang baik tentang siapa saja stakeholder kita, upaya advokasi akan seperti berjalan di kegelapan. Mari kita bahas 6 kategori utama stakeholder dalam agribisnis. Pertama, pemerintah. Ini mencakup Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas kebijakan produksi dan ketahanan pangan. Kementerian Perdagangan yang mengatur ekspor impor dan stabilisasi harga. Kementerian Keuangan yang mengelola anggaran dan subsidi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan keberlanjutan. Kementerian Koperasi dan UKM yang mendukung UMKM agribisnis, Bappenas yang merumuskan rencana pembangunan, dan pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan di tingkat lokal. Kedua, asosiasi dan organisasi petani serta pengusaha agribisnis. Ini termasuk asosiasi komoditas seperti Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ada juga organisasi petani umum seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau TKTNA. Koperasi pertanian menjadi wadah kolaborasi petani dan asosiasi individu pengolahan hasil pertanian yang mewakili kepentingan perusahaan pengolah. Ketiga, media massa. Media massa cetak seperti koran, majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, serta media daring seperti portal berita dan media sosial. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Keempat, akademisi dan lembaga penelitian. Universitas, lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah, serta tenaga ahli dan konsultan yang memberikan analisis ilmiah. Kelima, organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada NGO lingkungan yang fokus pada keberlanjutan, NGO kesejahteraan petani, dan NGO konsumen memperjuangkan hak konsumen. Keenam, perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Ini termasuk perusahaan input pertanian seperti pupuk dan pestisida, perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar, perusahaan retail dan distribusi, serta BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam stabilitas harga dan stok pangan nasional. Studi kasus yang pertama, konflik tata niaga jagung di Nusa Tenggara Timur. Untuk memahami pentingnya identifikasi stakeholder, mari kita lihat kasus di Nusa Tenggara Timur. Petani jagung di sana mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrim saat panen raya. Harga jagung anjlok, sementara itu harga pakan ternak justru melonjak karena industri peternakan lebih memilih impor jagung. Dalam kasus ini, stakeholder yang terlibat sangat banyak. Petani jagung, Dinas Pertanian Provinsi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Asosiasi Petani, perusahaan pakan ternak, media lokal, dan bahkan konsumen produk peternakan. Tanpa pemetaan stakeholder yang baik, advokasi hanya akan berputar-putar tanpa arah. Dengan memahami siapa saja yang terlibat dan apa kepentingan mereka, kita bisa merancang strategi advokasi yang lebih efektif. Setelah kita memahami siapa saja stakeholder, langkah selanjutnya adalah membangun koalisi advokasi.
Apa itu koalisi advokasi? Ini ada aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Ada 9 langkah penting dalam membangun koalisasi advokasi. Pertama, identifikasi tujuan bersama. Kedua, pemetaan potensi anggota koalisi. Ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Keempat, menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Kelima, mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. Enam, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. 7, memperkuat kekuatan dan jaringan masing-masing. 8, fleksibilitas dan adaptasi. 9, membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Setelah memahami stakeholder dan strategi koalisi, kita masuk ke tahap ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Yeay. Mengapa analisis ini penting? Karena tidak semua stakeholder memiliki posisi yang sama. Ada yang sangat berkepentingan tetapi tidak berdaya, ada yang sangat berkuasa tetapi tidak terlalu peduli. Memahami hal ini membantu kita menemukan siapa yang harus dilibatkan secara aktif, siapa yang perlu dipengaruhi, dan siapa yang cukup diawasi. Nggak mau matriks. Sekarang ya, mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kebijakan agribisnis. Ada 6 kategori utama: pemerintah, asosiasi petani, pengusaha, media massa, akademisi, NGO, dan perusahaan besar. Kedua, membangun koalisi advokasi membutuhkan 9 langkah strategis, identifikasi tujuan, pemetaan anggota, komunikasi efektif, peran jelas, struktur kerja, kepercayaan, pemanfaatan jaringan, fleksibilitas, dan dukungan publik bersama. Ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder menggunakan matriks 2 dimensi yang membagi stakeholder menjadi pemain kunci. Dari studi kasus yang kita bahas, konflik di Jagung NTT, kita melihat bahwa pemetaan stakeholder, aliansi strategis, dan analisis kepentingan adalah fondasi advokasi yang efektif. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak pernah berjuang sendirian. Ada banyak pihak yang memiliki kepentingan bersama. Tugas kita adalah menemukan mereka, mengajak mereka, dan bersama-sama memperjuangkan perubahan yang kita inginkan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi advokat yang lebih cerdas dan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maleko Saleh. Saya Najwa Raha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam advokasi agribisnis, yaitu pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dan agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa suatu kebijakan pertanian bisa berhasil atau gagal? Mengapa aspirasi petani seringkali tidak didengar? Mengapa advokasi yang dilakukan oleh satu organisasi terasa lemah dibandingkan dengan advokasi yang melibatkan banyak pihak? Jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang stakeholder. Siapa saja yang terlibat, siapa yang berkuasa, siapa yang berkepentingan, dan bagaimana kita bisa membangun aliansi untuk memperkuat suara kita. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Tanpa pemahaman yang baik tentang siapa saja stakeholder kita, upaya advokasi akan seperti berjalan di kegelapan. Mari kita bahas 6 kategori utama stakeholder dalam agribisnis. Pertama, pemerintah. Ini mencakup
Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas kebijakan produksi dan ketahanan pangan. Kementerian Perdagangan yang mengatur ekspor impor dan stabilisasi harga. Kementerian Keuangan yang mengelola anggaran dan subsidi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan keberlanjutan. Kementerian Koperasi dan UKM yang mendukung UMKM agribisnis. Bappenas yang merumuskan rencana pembangunan, dan pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan di tingkat lokal. Kedua, asosiasi dan organisasi petani serta pengusaha agribisnis. Ini termasuk asosiasi komoditas seperti Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ada juga organisasi petani umum seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau TKTNA. Koperasi pertanian menjadi wadah kolaborasi petani dan asosiasi individu pengolahan hasil pertanian yang mewakili kepentingan perusahaan pengolah. Ketiga, media massa. Media massa cetak seperti koran, majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, serta media daring seperti portal berita dan media sosial. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Keempat, akademisi dan lembaga penelitian. Universitas, lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah, serta tenaga ahli dan konsultan yang memberikan analisis ilmiah. Kelima, organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada NGO lingkungan yang fokus pada keberlanjutan, NGO kesejahteraan petani, dan NGO konsumen memperjuangkan hak konsumen. Keenam, perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Ini termasuk perusahaan input pertanian seperti pupuk dan pestisida, perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar, perusahaan retail dan distribusi, serta BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam stabilitas harga dan stok pangan nasional. Studi kasus yang pertama, konflik tata niaga jagung di Nusa Tenggara Timur. Untuk memahami pentingnya identifikasi stakeholder, mari kita lihat kasus di Nusa Tenggara Timur. Petani jagung di sana mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrim saat panen raya. Harga jagung anjlok, sementara itu harga pakan ternak justru melonjak karena industri peternakan lebih memilih impor jagung. Dalam kasus ini, stakeholder yang terlibat sangat banyak. Petani jagung, Dinas Pertanian Provinsi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Asosiasi Petani, perusahaan pakan ternak, media lokal, dan bahkan konsumen produk peternakan. Tanpa pemetaan stakeholder yang baik, advokasi hanya akan berputar-putar tanpa arah. Dengan memahami siapa saja yang terlibat dan apa kepentingan mereka, kita bisa merancang strategi advokasi yang lebih efektif. Setelah kita memahami siapa saja stakeholder, langkah selanjutnya adalah membangun koalisi advokasi. Apa itu koalisi advokasi? Ini adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Ada 9 langkah penting dalam membangun koalisasi advokasi. Pertama, identifikasi tujuan bersama. Kedua, pemetaan potensi anggota koalisi. Ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Keempat, menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Kelima, mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. 6, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. 7, membangun kekuatan dan jaringan masing-masing. 8, fleksibilitas dan adaptasi. 9, membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Setelah memahami stakeholder dan strategi koalisi, kita masuk ke tahap ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder.
Mengapa analisis ini penting? Karena tidak semua stakeholder memiliki posisi yang sama. Ada yang sangat berkepentingan tetapi tidak berdaya, ada yang sangat berkuasa tetapi tidak terlalu peduli. Memahami hal ini membantu kita menemukan siapa yang harus dilibatkan secara aktif, siapa yang perlu dipengaruhi, dan siapa yang cukup diawasi. Nggak mau matriks. Sekarang ya, mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kebijakan agribisnis. Ada 6 kategori utama: pemerintah, asosiasi petani, pengusaha, media massa, akademisi, NGO, dan perusahaan besar. Kedua, membangun koalisi advokasi membutuhkan 9 langkah strategis: identifikasi tujuan, pemetaan anggota, komunikasi efektif, peran jelas, struktur kerja, kepercayaan, pemanfaatan jaringan, fleksibilitas, dan dukungan publik bersama. Ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder menggunakan matriks 2 dimensi yang membagi stakeholder menjadi pemain kunci. Dari studi kasus yang kita bahas, konflik di Jagung NTT, kita melihat bahwa pemetaan stakeholder, aliansi strategis, dan analisis kepentingan adalah fondasi advokasi yang efektif. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak pernah berjuang sendirian. Ada banyak pihak yang memiliki kepentingan bersama. Tugas kita adalah menemukan mereka, mengajak mereka, dan bersama-sama memperjuangkan perubahan yang kita inginkan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi advokat yang lebih cerdas dan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliku Saleh. Saya Najwa Raha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam advokasi agribisnis, yaitu pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dan agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa suatu kebijakan pertanian bisa berhasil atau gagal? Mengapa aspirasi petani seringkali tidak didengar? Mengapa advokasi yang dilakukan oleh satu organisasi terasa lemah dibandingkan dengan advokasi yang melibatkan banyak pihak? Jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang stakeholder. Siapa saja yang terlibat, siapa yang berkuasa, siapa yang berkepentingan, dan bagaimana kita bisa membangun aliansi untuk memperkuat suara kita. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Tanpa pemahaman yang baik tentang siapa saja stakeholder kita, upaya advokasi akan seperti berjalan di kegelapan. Mari kita bahas 6 kategori utama stakeholder dalam agribisnis. Pertama, pemerintah. Ini mencakup Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas kebijakan produksi dan ketahanan pangan, Kementerian Perdagangan yang mengatur ekspor impor dan stabilisasi harga, Kementerian Keuangan yang mengelola anggaran dan subsidi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan keberlanjutan, Kementerian Koperasi dan UKM yang mendukung UMKM agribisnis, Bappenas yang merumuskan rencana pembangunan, dan pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan di tingkat lokal. Kedua, asosiasi dan organisasi petani serta pengusaha agribisnis. Ini termasuk asosiasi komoditas seperti Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ada juga organisasi petani umum seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau TKTNA. Koperasi pertanian menjadi wadah kolaborasi petani dan asosiasi individu pengolahan hasil pertanian yang mewakili kepentingan perusahaan pengolah. Ketiga, media massa. Media massa cetak seperti koran, majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, serta media daring seperti portal berita dan media sosial. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik.
Keempat, akomodasi dan lama penelitian. Universitas, lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah, serta tenaga ahli dan konsultan yang memberikan analisis ilmiah. Kelima, organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada NGO lingkungan yang fokus pada keberlanjutan, NGO kesejahteraan petani, dan NGO konsumen memperjuangkan hak konsumen. Keenam, perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Ini termasuk perusahaan input pertanian, seperti pupuk dan pestisida, perusahaan pengolahan hasil, pertanian skala besar, perusahaan retail dan distribusi, serta BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam stabilitas harga dan stok pangan nasional. Studi kasus yang pertama, konflik tata niaga jagung di Nusa Tenggara Timur. Untuk memahami pentingnya identifikasi stakeholder, mari kita lihat kasus di Nusa Tenggara Timur. Petani jagung di sana mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrim saat panen raya. Harga jagung anjlok, sementara itu harga pakan ternak justru melonjak karena industri peternakan lebih memilih impor jagung. Dalam kasus ini, stakeholder yang terlibat sangat banyak. Petani jagung, Dinas Pertanian Provinsi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Asosiasi Petani, perusahaan pakan ternak, media lokal, dan bahkan konsumen produk peternakan. Tanpa pemetaan stakeholder yang baik, advokasi hanya akan berputar-putar tanpa arah. Dengan memahami siapa saja yang terlibat dan apa kepentingan mereka, kita bisa merancang strategi advokasi yang lebih efektif. Setelah kita memahami siapa saja stakeholder, langkah selanjutnya adalah membangun koalisi advokasi. Apa itu koalisi advokasi? Ini adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Ada 9 langkah penting dalam membangun koalisasi advokasi. Pertama, identifikasi tujuan bersama. Kedua, pemetaan potensi anggota koalisi. Ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Keempat, menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Kelima, mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. 6, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. 7, membangun kekuatan dan jaringan masing-masing. 8, partisipasi dan adaptasi. 9, membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Setelah memahami stakeholder dan strategi koalisi, kita masuk ke tahap ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Mengapa analisis ini penting? Karena tidak semua stakeholder memiliki posisi yang sama. Ada yang sangat berkepentingan tetapi tidak berdaya, ada yang sangat berkuasa tetapi tidak terlalu peduli. Memahami hal ini membantu kita menemukan siapa yang harus dilibatkan secara aktif, siapa yang perlu dipengaruhi, dan siapa yang cukup diawasi. Nggak mau matriks. Sekarang ya, mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kebijakan agribisnis. Ada 6 kategori utama: pemerintah, asosiasi petani, pengusaha, media massa, akademisi, NGO, dan perusahaan besar. Kedua, membangun koalisi advokasi membutuhkan 9 langkah strategis, identifikasi tujuan, pemetaan anggota, komunikasi efektif,
peran jelas, struktur kerja, kepercayaan, pemanfaatan jaringan, fleksibilitas, dan dukungan publik bersama. Ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder menggunakan matriks 2 dimensi yang membagi stakeholder menjadi pemain kunci. Dari studi kasus yang kita bahas, konflik di Jagung NTT, kita melihat bahwa pemetaan stakeholder, aliansi strategis, dan analisis kepentingan adalah fondasi advokasi yang efektif. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak pernah berjuang sendirian. Ada banyak pihak yang memiliki kepentingan bersama. Tugas kita adalah menemukan mereka, mengajak mereka, dan bersama-sama memperjuangkan perubahan yang kita inginkan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi advokat yang lebih cerdas dan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najwa Raha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam advokasi agribisnis, yaitu pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dan agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa suatu kebijakan pertanian bisa berhasil atau gagal? Mengapa aspirasi petani seringkali tidak didengar? Mengapa advokasi yang dilakukan oleh satu organisasi terasa lemah dibandingkan dengan advokasi yang melibatkan banyak pihak? Jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang stakeholder. Siapa saja yang terlibat, siapa yang berkuasa, siapa yang berkepentingan, dan bagaimana kita bisa membangun aliansi untuk memperkuat suara kita. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Tanpa pemahaman yang baik tentang siapa saja stakeholder kita, upaya advokasi akan seperti berjalan di kegelapan. Mari kita bahas 6 kategori utama stakeholder dalam agribisnis. Pertama, pemerintah. Ini mencakup Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas kebijakan produksi dan ketahanan pangan. Kementerian Perdagangan yang mengatur ekspor impor dan stabilisasi harga. Kementerian Keuangan yang mengelola anggaran dan subsidi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan keberlanjutan. Kementerian Koperasi dan UKM yang mendukung UMKM agribisnis. Bappenas yang merumuskan rencana pembangunan, dan pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan di tingkat lokal. Kedua, asosiasi dan organisasi petani serta pengusaha agribisnis. Ini termasuk asosiasi komoditas seperti Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ada juga organisasi petani umum seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau TKTNA. Koperasi pertanian menjadi wadah kolaborasi petani dan asosiasi individu pengolahan hasil pertanian yang mewakili kepentingan perusahaan pengolah. Ketiga, media massa. Media massa cetak seperti koran, majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, serta media daring seperti portal berita dan media sosial. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Keempat, akademisi dan lembaga penelitian. Universitas, lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah, serta tenaga ahli dan konsultan yang memberikan analisis ilmiah. Kelima, organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada NGO lingkungan yang fokus pada keberlanjutan, NGO kesejahteraan petani, dan NGO konsumen memperjuangkan hak konsumen. Keenam, perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Ini termasuk perusahaan input pertanian seperti pupuk dan pestisida, perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar, perusahaan retail dan distribusi, serta BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam stabilitas harga dan stok pangan nasional. Studi kasus yang pertama, konflik tata niaga jagung di Nusa Tenggara Timur. Untuk memahami pentingnya identifikasi stakeholder, mari kita lihat kasus di Nusa Tenggara Timur. Petani jagung di sana mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrim saat panen raya. Harga jagung anjlok, sementara itu harga pakan ternak justru melonjak karena industri peternakan lebih memilih impor jagung.
Dalam kasus ini, stakeholder yang terlibat sangat banyak. Petani jagung, Dinas Pertanian Provinsi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Asosiasi Petani, perusahaan pakan ternak, media lokal, dan bahkan konsumen produk peternakan. Tanpa pemetaan stakeholder yang baik, advokasi hanya akan berputar-putar tanpa arah. Dengan memahami siapa saja yang terlibat dan apa kepentingan mereka, kita bisa merancang strategi advokasi yang lebih efektif. Setelah kita memahami siapa saja stakeholder, langkah selanjutnya adalah membangun koalisi advokasi. Apa itu koalisi advokasi? Ini adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Ada 9 langkah penting dalam membangun koalisasi advokasi. Pertama, identifikasi tujuan bersama. Kedua, pemetaan potensi anggota koalisi. Ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Keempat, menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Kelima, mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. 6, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. 7, membangun kekuatan dan jaringan masing-masing. 8, fleksibilitas dan adaptasi. 9, membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Setelah memahami stakeholder dan strategi koalisi, kita masuk ke tahap ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Yeay. Mengapa analisis ini penting? Karena tidak semua stakeholder memiliki posisi yang sama. Ada yang sangat berkepentingan tetapi tidak berdaya, ada yang sangat berkuasa tetapi tidak terlalu peduli. Memahami hal ini membantu kita menemukan siapa yang harus dilibatkan secara aktif, siapa yang perlu dipengaruhi, dan siapa yang cukup diawasi. Nggak mau matriks. Sekarang ya, mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kebijakan agribisnis. Ada 6 kategori utama: pemerintah, asosiasi petani, pengusaha, media massa, akademisi, NGO, dan perusahaan besar. Kedua, membangun koalisi advokasi membutuhkan 9 langkah strategis, identifikasi tujuan, pemetaan anggota, komunikasi efektif, peran jelas, struktur kerja, kepercayaan, pemanfaatan jaringan, fleksibilitas, dan dukungan publik bersama. Ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder menggunakan matriks 2 dimensi yang membagi stakeholder menjadi pemain kunci. Dari studi kasus yang kita bahas, konflik di Jagung NTT, kita melihat bahwa pemetaan stakeholder, aliansi strategis, dan analisis kepentingan adalah fondasi advokasi yang efektif. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak pernah berjuang sendirian. Ada banyak pihak yang memiliki kepentingan bersama. Tugas kita adalah menemukan mereka, mengajak mereka, dan bersama-sama memperjuangkan perubahan yang kita inginkan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi advokat yang lebih cerdas dan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najwa Raha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam advokasi agribisnis, yaitu pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dan agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa suatu kebijakan pertanian bisa berhasil atau gagal? Mengapa aspirasi petani seringkali tidak didengar? Mengapa advokasi yang dilakukan oleh satu organisasi terasa lemah dibandingkan dengan advokasi yang melibatkan banyak pihak?
Jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang stakeholder. Siapa saja yang terlibat, siapa yang berkuasa, siapa yang berkepentingan, dan bagaimana kita bisa membangun aliansi untuk memperkuat suara kita. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Tanpa pemahaman yang baik tentang siapa saja stakeholder kita, upaya advokasi akan seperti berjalan di kegelapan. Mari kita bahas 6 kategori utama stakeholder dalam agribisnis. Pertama, pemerintah. Ini mencakup Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas kebijakan produksi dan ketahanan pangan, Kementerian Perdagangan yang mengatur ekspor impor dan stabilisasi harga, Kementerian Keuangan yang mengelola anggaran dan subsidi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan keberlanjutan, Kementerian Koperasi dan UKM yang mendukung UMKM agribisnis, Bappenas yang merumuskan rencana pembangunan, dan pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan di tingkat lokal. Kedua, asosiasi dan organisasi petani serta pengusaha agribisnis. Ini termasuk asosiasi komoditas seperti Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ada juga organisasi petani umum seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau TKTNA. Koperasi pertanian menjadi wadah kolaborasi petani dan asosiasi individu pengolahan hasil pertanian yang mewakili kepentingan perusahaan pengolah. Ketiga, media massa. Media massa cetak seperti koran, majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, serta media daring seperti portal berita dan media sosial. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Keempat, akademisi dan lembaga penelitian. Universitas, lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah, serta tenaga ahli dan konsultan yang memberikan analisis ilmiah. Kelima, organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada NGO lingkungan yang fokus pada keberlanjutan, NGO kesejahteraan petani, dan NGO konsumen memperjuangkan hak konsumen. Keenam, perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Ini termasuk perusahaan input pertanian, seperti pupuk dan pestisida, perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar, perusahaan retail dan distribusi, serta BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam stabilitas harga dan stok pangan nasional. Studi kasus yang pertama, konflik tata niaga jagung di Nusa Tenggara Timur. Untuk memahami pentingnya identifikasi stakeholder, mari kita lihat kasus di Nusa Tenggara Timur. Petani jagung di sana mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrim saat panen raya. Harga jagung anjlok, sementara itu harga pakan ternak justru melonjak karena industri peternakan lebih memilih impor jagung. Dalam kasus ini, stakeholder yang terlibat sangat banyak. Petani jagung, Dinas Pertanian Provinsi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Asosiasi Petani, perusahaan pakan ternak, media lokal, dan bahkan konsumen produk peternakan. Tanpa pemetaan stakeholder yang baik, advokasi hanya akan berputar-putar tanpa arah. Dengan memahami siapa saja yang terlibat dan apa kepentingan mereka, kita bisa merancang strategi advokasi yang lebih efektif. Setelah kita memahami siapa saja stakeholder, langkah selanjutnya adalah membangun koalisi advokasi. Apa itu koalisi advokasi? Ini adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Ada 9 langkah penting dalam membangun koalisasi advokasi.
Pertama, identifikasi tujuan bersama. Kedua, pemetaan potensi anggota koalisi. Ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Keempat, menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Kelima, mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. Enam, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. 7, memperkuat kekuatan dan jaringan masing-masing. 8, fleksibilitas dan adaptasi. 9, membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Setelah memahami stakeholder dan strategi koalisi, kita masuk ke tahap ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Yeay. Mengapa analisis ini penting? Karena tidak semua stakeholder memiliki posisi yang sama. Ada yang sangat berkepentingan tetapi tidak berdaya, ada yang sangat berkuasa tetapi tidak terlalu peduli. Memahami hal ini membantu kita menemukan siapa yang harus dilibatkan secara aktif, siapa yang perlu dipengaruhi, dan siapa yang cukup diawasi. Nggak mau matriks. Sekarang ya, mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kebijakan agribisnis. Ada 6 kategori utama: pemerintah, asosiasi petani, pengusaha, media massa, akademisi, NGO, dan perusahaan besar. Kedua, membangun koalisi advokasi membutuhkan 9 langkah strategis: identifikasi tujuan, pemetaan anggota, komunikasi efektif, peran jelas, struktur kerja, kepercayaan, pemanfaatan jaringan, fleksibilitas, dan dukungan publik bersama. Ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder menggunakan matriks 2 dimensi yang membagi stakeholder menjadi pemain kunci. Dari studi kasus yang kita bahas, konflik di Jagung NTT, kita melihat bahwa pemetaan stakeholder, aliansi strategis, dan analisis kepentingan adalah fondasi advokasi yang efektif. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak pernah berjuang sendirian. Ada banyak pihak yang memiliki kepentingan bersama. Tugas kita adalah menemukan mereka, mengajak mereka, dan bersama-sama memperjuangkan perubahan yang kita inginkan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi advokat yang lebih cerdas dan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najwa Raha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam advokasi agribisnis, yaitu pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dan agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa suatu kebijakan pertanian bisa berhasil atau gagal? Mengapa aspirasi petani seringkali tidak didengar? Mengapa advokasi yang dilakukan oleh satu organisasi terasa lemah dibandingkan dengan advokasi yang melibatkan banyak pihak? Jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang stakeholder. Siapa saja yang terlibat, siapa yang berkuasa, siapa yang berkepentingan, dan bagaimana kita bisa membangun aliansi untuk memperkuat suara kita. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Tanpa pemahaman yang baik tentang siapa saja stakeholder kita, upaya advokasi akan seperti berjalan di kegelapan. Mari kita bahas 6 kategori utama stakeholder dalam agribisnis. Pertama, pemerintah. Ini mencakup Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas kebijakan produksi dan ketahanan pangan. Kementerian Perdagangan yang mengatur ekspor impor dan stabilisasi harga. Kementerian Keuangan yang mengelola anggaran dan subsidi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan keberlanjutan. Kementerian Koperasi dan UKM yang mendukung UMKM agribisnis. Bappenas yang merumuskan rencana pembangunan, dan pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan di tingkat lokal.
Kedua, asosiasi dan organisasi petani serta pengusaha agribisnis. Ini termasuk asosiasi komoditas seperti Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ada juga organisasi petani umum seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau TKTNA. Koperasi pertanian menjadi wadah kolaborasi petani dan asosiasi individu pengolahan hasil pertanian yang mewakili kepentingan perusahaan pengolah. Ketiga, media massa. Media massa cetak seperti koran, majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, serta media daring seperti portal berita dan media sosial. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Keempat, akademisi dan lembaga penelitian. Universitas, lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah, serta tenaga ahli dan konsultan yang memberikan analisis ilmiah. Kelima, organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada NGO lingkungan yang fokus pada keberlanjutan, NGO kesejahteraan petani, dan NGO konsumen memperjuangkan hak konsumen. Keenam, perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Ini termasuk perusahaan input pertanian seperti pupuk dan pestisida, perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar, perusahaan retail dan distribusi, serta BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam stabilitas harga dan stok pangan nasional. Studi kasus yang pertama, konflik tata niaga jagung di Nusa Tenggara Timur. Untuk memahami pentingnya identifikasi stakeholder, mari kita lihat kasus di Nusa Tenggara Timur. Petani jagung di sana mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrim saat panen raya. Harga jagung anjlok, sementara itu harga pakan ternak justru melonjak karena industri peternakan lebih memilih impor jagung. Dalam kasus ini, stakeholder yang terlibat sangat banyak. Petani jagung, Dinas Pertanian Provinsi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Asosiasi Petani, perusahaan pakan ternak, media lokal, dan bahkan konsumen produk peternakan. Tanpa pemetaan stakeholder yang baik, advokasi hanya akan berputar-putar tanpa arah. Dengan memahami siapa saja yang terlibat dan apa kepentingan mereka, kita bisa merancang strategi advokasi yang lebih efektif. Setelah kita memahami siapa saja stakeholder, langkah selanjutnya adalah membangun koalisi advokasi. Apa itu koalisi advokasi? Ini adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Ada 9 langkah penting dalam membangun koalisasi advokasi. Pertama, identifikasi tujuan bersama. Kedua, pemetaan potensi anggota koalisi. Ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Keempat, menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Kelima, mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. Enam, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. 7, membangun kekuatan dan jaringan masing-masing. 8, fleksibilitas dan adaptasi. 9, membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Setelah memahami stakeholder dan strategi koalisi, kita masuk ke tahap ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Yeay. Mengapa analisis ini penting? Karena tidak semua stakeholder memiliki posisi yang sama. Ada yang sangat berkepentingan tetapi tidak berdaya, ada yang sangat berkuasa tetapi tidak terlalu peduli. Memahami hal ini membantu kita menemukan siapa yang harus dilibatkan secara aktif, siapa yang perlu dipengaruhi, dan siapa yang cukup diawasi.
nggak mau matriks. Sekarang ya, mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kebijakan agribisnis. Ada 6 kategori utama: pemerintah, asosiasi petani, pengusaha, media massa, akademisi, NGO, dan perusahaan besar. Kedua, membangun koalisi advokasi membutuhkan 9 langkah strategis: identifikasi tujuan, pemetaan anggota, komunikasi efektif, peran jelas, struktur kerja, kepercayaan, pemanfaatan jaringan, fleksibilitas, dan dukungan publik bersama. Ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder menggunakan matriks 2 dimensi yang membagi stakeholder menjadi pemain kunci. Dari studi kasus yang kita bahas, konflik di Jagung NTT, kita melihat bahwa pemetaan stakeholder, aliansi strategis, dan analisis kepentingan adalah fondasi advokasi yang efektif. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak pernah berjuang sendirian. Ada banyak pihak yang memiliki kepentingan bersama. Tugas kita adalah menemukan mereka, mengajak mereka, dan bersama-sama memperjuangkan perubahan yang kita inginkan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi advokat yang lebih cerdas dan strategis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malik Saleh. Saya Najwa Raha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam advokasi agribisnis, yaitu pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dan agribisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa suatu kebijakan pertanian bisa berhasil atau gagal? Mengapa aspirasi petani seringkali tidak didengar? Mengapa advokasi yang dilakukan oleh satu organisasi terasa lemah dibandingkan dengan advokasi yang melibatkan banyak pihak? Jawabannya terletak pada pemahaman kita tentang stakeholder. Siapa saja yang terlibat, siapa yang berkuasa, siapa yang berkepentingan, dan bagaimana kita bisa membangun aliansi untuk memperkuat suara kita. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin kita advokasikan. Tanpa pemahaman yang baik tentang siapa saja stakeholder kita, upaya advokasi akan seperti berjalan di kegelapan. Mari kita bahas 6 kategori utama stakeholder dalam agribisnis. Pertama, pemerintah. Ini mencakup Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas kebijakan produksi dan ketahanan pangan, Kementerian Perdagangan yang mengatur ekspor impor dan stabilisasi harga, Kementerian Keuangan yang mengelola anggaran dan subsidi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkait dengan keberlanjutan, Kementerian Koperasi dan UKM yang mendukung UMKM agribisnis, Bappenas yang merumuskan rencana pembangunan, dan pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan di tingkat lokal. Kedua, asosiasi dan organisasi petani serta pengusaha agribisnis. Ini termasuk asosiasi komoditas seperti Asosiasi Petani Padi Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Ada juga organisasi petani umum seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau TKTNA. Koperasi pertanian menjadi wadah kolaborasi petani dan asosiasi individu pengolahan hasil pertanian yang mewakili kepentingan perusahaan pengolah. Ketiga, media massa. Media massa cetak seperti koran, majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, serta media daring seperti portal berita dan media sosial. Media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Keempat, akademisi dan lembaga penelitian. Universitas, lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah, serta tenaga ahli dan konsultan yang memberikan analisis ilmiah. Kelima, organisasi non-pemerintah atau NGO. Ada NGO lingkungan yang fokus pada keberlanjutan, NGO kesejahteraan petani, dan NGO konsumen memperjuangkan hak konsumen. Keenam, perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN. Ini termasuk perusahaan input pertanian seperti pupuk dan pestisida, perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar, perusahaan retail dan distribusi, serta
BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam stabilitas harga dan stok pangan nasional. Studi kasus yang pertama, konflik tata niaga jagung di Nusa Tenggara Timur. Untuk memahami pentingnya identifikasi stakeholder, mari kita lihat kasus di Nusa Tenggara Timur. Petani jagung di sana mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrim saat panen raya. Harga jagung anjlok, sementara itu harga pakan ternak justru melonjak karena industri peternakan lebih memilih impor jagung. Dalam kasus ini, stakeholder yang terlibat sangat banyak. Petani jagung, Dinas Pertanian Provinsi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Asosiasi Petani, perusahaan pakan ternak, media lokal, dan bahkan konsumen produk peternakan. Tanpa pemetaan stakeholder yang baik, advokasi hanya akan berputar-putar tanpa arah. Dengan memahami siapa saja yang terlibat dan apa kepentingan mereka, kita bisa merancang strategi advokasi yang lebih efektif. Setelah kita memahami siapa saja stakeholder, langkah selanjutnya adalah membangun koalisi advokasi. Apa itu koalisi advokasi? Ini adalah aliansi strategis antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Membangun koalisi yang efektif dapat memperkuat daya tawar dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Ada 9 langkah penting dalam membangun koalisasi advokasi. Pertama, identifikasi tujuan bersama. Kedua, pemetaan potensi anggota koalisi. Ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Keempat, menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Kelima, mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. 6, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik. 7, memperkuat kekuatan dan jaringan masing-masing. 8, fleksibilitas dan adaptasi. 9, membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Setelah memahami stakeholder dan strategi koalisi, kita masuk ke tahap ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Yeay. Mengapa analisis ini penting? Karena tidak semua stakeholder memiliki posisi yang sama. Ada yang sangat berkepentingan tetapi tidak berdaya, ada yang sangat berkuasa tetapi tidak terlalu peduli. Memahami hal ini membantu kita menemukan siapa yang harus dilibatkan secara aktif, siapa yang perlu dipengaruhi, dan siapa yang cukup diawasi. Nggak mau matriks. Sekarang mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kebijakan agribisnis. Ada 6 kategori utama: pemerintah, asosiasi petani, pengusaha, media massa, akademisi, NGO, dan perusahaan besar. Kedua, membangun koalisi advokasi membutuhkan 9 langkah strategis: identifikasi tujuan, pemetaan anggota, komunikasi efektif, peran jelas, struktur kerja, kepercayaan, pemanfaatan jaringan, fleksibilitas, dan dukungan publik bersama. Ketiga, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder menggunakan matriks 2 dimensi yang membagi stakeholder menjadi pemain kunci. Dari studi kasus yang kita bahas, konflik di jagung NTT, kita melihat bahwa pemetaan stakeholder, aliansi strategis, dan analisis kepentingan adalah fondasi advokasi yang efektif. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak pernah berjuang sendirian. Ada banyak pihak yang memiliki kepentingan bersama. Tugas kita adalah menemukan mereka, mengajak mereka, dan bersama-sama memperjuangkan perubahan yang kita inginkan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan
menginspirasi kita semua untuk menjadi advokat yang lebih cerdas dan strategis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.